Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arianto, guru mata pelajaran sistem robotik. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang teori ataupun konsep dari sistem robotik. Harapannya ketika kalian memahami ataupun mengikuti video ini yang akan saya paparkan, kalian paham dengan dasar-dasar robotik dan juga sistemnya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, fungsinya dan yang lainnya dapat kalian kuasai dan juga membuka wawasan kalian tentang dunia robotik. Oke, langsung saja. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan teori dasar sistem robotik. Istilah robot berawal dari bahasa Ceko, yaitu robota, yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot adalah alat mekanik yang mampu melaksanakan tugas-tugas fisik seperti memindahkan benda dan lainnya, baik menggunakan pengawasan atau kontrol manusia, ataupun menggunakan suatu program khusus alias kecerdasan buatan, dalam bahasa Inggrisnya yaitu Artificial Intelligence. Robotika adalah salah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Robot memiliki fungsi yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Fungsi robot di industri yaitu robot dapat meningkatkan produksi, akurasi, daya tahan, dan juga untuk membantu manusia melaksanakan tugas-tugas yang berbahaya, kotor, dan juga beresiko. Fungsi robot di dunia pendidikan yaitu robot digunakan untuk menarik belajar teknologi dan juga mengembangkan teknologi-teknologi inovasi berkaitan dengan robot. Fungsi robot di dunia hiburan yaitu sebagai media pertunjukan, salah satunya adalah tari, musik, dan mainan-mainan yang lainnya yang menarik dan juga menghibur. Fungsi robot di masyarakat yaitu untuk membersihkan rumah, untuk menjaga rumah, memasak, membantu pada sektor pembangunan, rumah sakit, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, transportasi, dan juga yang lainnya. Nah, apakah yang dikatakan robot itu bentuknya harus seperti manusia? Jawabannya adalah tidak. Maka kita harus memahami yang seperti apa yang bisa dikatakan robot. Mari kita simak komponen utama dari robot. Nah, yang bisa dikatakan robot itu adalah ketika mesin ataupun sebuah robot itu memiliki sebuah sensor, power supply, aktuator, manipulator, dan juga controller. Ketika mesin memenuhi komponen-komponen ini, maka bisa dikatakan mesin itu adalah sebuah robot. Oke, kita pahami dulu konsep dari komponen utama robot ini. Di sini ada sebuah sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keadaan-keadaan yang di sekitar robot, di mana hasil pendeteksian itu akan diteruskan dan diinformasikan ke controller. Sehingga controller di sini itu akan menerima informasi dari sensor yang kemudian informasi itu diolah kemudian untuk melakukan tindakan-tindakan atau aksi atau keputusan-keputusan apa yang akan diambil ketika mendeteksi adanya sebuah informasi. Nah, hasil keputusan yang diambil controller itu maka akan diteruskan kepada aktuator atau penggerak, yang mana untuk bergerak ataupun diam ataupun bergerak
bebas atau seperti apa, maka aktuator yang akan bertugas. Nah, kemudian ada komponen power supply. Power supply di sini digunakan untuk mensuplai kebutuhan daya, baik itu sensor, controller, aktuator. Nah, power supply ini bisa berupa listrik ataupun berupa kompresor dan juga yang lainnya. Kemudian ada manipulator. Manipulator di sini bisa dikatakan sebuah rangka dari robot. Ketika robot tidak memiliki rangka, maka robot tidak bisa berbentuk sebuah mesin, maka dibutuhkan manipulator-manipulator agar robot bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ini adalah konsep utama dari robot dan juga komponen utama dari robot, yang mana nantinya kelima hal ini akan sering kita temui dan akan sering kita pelajari dengan sistem robotik. Maka perhatikan dengan seksama konsep-konsep dari robot ini. Macam-macam robot. Robot diklasifikasikan menjadi dua, yaitu robot bergerak atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah mobile robot, di mana robot yang dapat berpindah posisi, baik itu dari posisi yang satu menuju posisi yang lain. Contohnya itu adalah drone ataupun robot mobile atau mobil. Kemudian ada robot diam atau yang disebut dengan non-mobile robot. Robot ini dia tidak dapat berpindah posisi, artinya posisinya dia hanya tetap berada di situ terus-menerus untuk melakukan operasi ataupun pergerakan secara otomatis dengan kondisi diam. Nah, jenis-jenis robot bergerak yaitu ada robot beroda, kemudian ada robot berkaki, kemudian ada robot terbang atau yang biasa disebut dengan drone, kemudian ada robot air dan juga yang lainnya. Nah, salah satu jenis-jenis robot diam yaitu ada arm robot atau lengan robot. Mungkin di sini ini adalah salah satu contoh lengan robot. Kemudian ada modular production system atau MPS. Ini yang biasa untuk pembelajaran di tingkat SMK ataupun mahasiswa. Ini ada salah satu contoh gambar MPS. Kemudian ada mesin-mesin otomatis. Nah, mesin-mesin otomatis ini biasa diterapkan di industri-industri besar, di mana mesin-mesin otomatis ini untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Semoga dari apa yang saya paparkan dapat membuka pengetahuan, wawasan, dan juga inspirasi dan juga inovasi-inovasi dari kalian nantinya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam continuous learning.